Nah, sore hari ini yang menarik, yang seringkali orang atau penghobi koi paling takutkan, apa itu adalah masuknya ikan lokal, gitu. Nah, karena sebetulnya banyak sekali yang beranggapan bahwa ikan lokal itu akan bisa membawa bakteri atau crash bakteri untuk ikan-ikan import, gitu. Yang kuning nyok, top nyok. Banyak, tahunya ya cuman Nah, oke, halo, ketemu lagi dengan kami di Blast Channel dengan saya Adi Kurniawan, dengan kameramen Norma atau Nyo. Ya, host kita belum gabung, tadi Tyler dia habis beres-beres lagi taman. Nah, kali ini kita sore ini mau update teman-teman, sekalian kita update perkembangan kolam besar Nyo, yang paling utama 35 ton ini, yang paling baru. Nah, ini berarti ikan sudah masuk hari kelima Nyo. Wah, hari kelima, sudah lumayan hampir 1 minggu. Nah, sampai sejauh ini kita perhatikan gerak-geriknya. Nanti Norma bisa shoot ya ikannya, pergerakannya. Kemudian parameter warna ikan, badan ikan, puji Tuhan aman semua. Nah, sekali lagi, kenapa sih tetap kita tidak sarankan untuk kasih makan langsung supaya dia benar-benar adaptasi dengan air dan kolam yang baru ini biar maksimal dulu. Nah, apalagi kalau ikan import itu memang lebih rewel, Norma. Banyak sekali kasus-kasus yang gara-gara buru-buru kasih makan, kemudian dicampur dengan ikan dari sumber lain, akhirnya malah satu kolam ngurat-ngurat, bermasalah, segala macam. Nah, kita menghindari itu. Nah, intinya adalah kita ini mesti sabar, gitu. Mesti sabar menunggu ikan ini yang sudah masuk kolam ini benar-benar aman. Tapi sampai sekarang saya lihat, saya perhatiin, kemarin kita masukin tamasaba juga 3 ekor yang sudah agak gede, aman juga, gitu. Nah, sore hari ini yang menarik, yang seringkali orang atau penghobi koi paling takutkan, apa itu adalah masuknya ikan lokal, gitu. Nah, karena sebetulnya banyak sekali yang beranggapan bahwa ikan lokal itu akan bisa membawa bakteri atau crash bakteri untuk ikan-ikan import, gitu. Kita udah pernah buat satu video yang di showroom Blok O kan, sampai sekarang yang itu yang jumbo asagi sama jumbo suragoi itu kan lokal semua, dan itu kan 2 ikan lokal pertama yang masuk di sana. Sampai sekarang aman semua, nggak ada masalah. Tambah bagus, sudah mulai body juga udah mulai improve, ya kan, kurang lebih berarti udah masuk minggu kedua kan di sana aman. Nah, saya juga mau buktiin sekali lagi untuk kolam yang baru. Di sana kan kolam lama. Nah, betul, kemarin ngomong, wah itu udah kolam lama Pak, mungkin stabil, coba deh kolam baru masukin ikan lokal. Nah, ayo kita akan buktikan, dan seperti apa ikan lokalnya, seperti apa jenisnya, kualitasnya seperti apa, dan sekali lagi ikan ini sudah melewati proses karantina yang standar, gitu. Sebelumnya juga udah kita kenalin air kolam sebagian. Nah, nanti setelah ini kita akan buat satu video urutan karantina mulai dari ikan baru datang sampai masuk kolam yang simple, praktis, tapi aman. Seperti itu ya. Next video, yuk kita langsung aja kita review ikannya ya. Oke, nah ini teman-teman, ini adalah ikan lokal pertama yang akan masuk ke kolam baru. Ya, jenis varietinya adalah soa. Ya, soa ini adalah ikan koi yang didominasi oleh warna merah, hitam, dan putih. Oh, beda sama sanke? Beda, kalau sanke kan hitamnya lebih minor. Kalau soa ini hitamnya dia lebih dominan, lebih banyak lah, atau istilah kasarannya seperti itu. Nah, tips salah satunya saya pengen bagi tips juga. Salah satu mau memilih ikan soa ataupun sanke, yang kita lihat pertama itu pola kohakunya dulu, Norma. Warna merahnya dulu. Merahnya. Bukan, jangan putihnya, merahnya dulu. Letak merahnya dulu. Ini kita review sama-sama ya, nanti fotonya jelasnya juga kita akan tampilkan. Pertama dia dari mulai mulut kepala ini letak merahnya, kemudian di tengah kepala, di tengah badan, sampai di pangkal ekor, dia proporsionalnya bagus. Pattern kohakunya, merahnya atau beninya. Nah, setelah itu baru hitamnya ngikutin spot-spotnya. Artinya mau letak hitamnya sebagus apapun, kalau pattern kohakunya ini kurang bagus, biasanya soa ini akan kurang enak dilihat. Nah, itu juga dulu yang ngajarin saya senior saya. Jadi kalau ngelihat soa, cari pola kohakunya dulu. Warna merahnya yang di badannya soa itu, kita harus perhatikan patternnya atau polanya dulu. Gitu. Kalau merahnya terlalu ngeblok atau nggak proporsional, meskipun letak putih sama hitamnya enak atau bagus, ya nggak enak juga. Tapi kalau normal, lihat nih teman-teman, biar bisa di shoot agak dekat. Tuh, dia ini masuk kategori super red ya, merahnya super red sekali, dan ini jantan, lokal, asli. Lokal, kurang lebih ukuran sekarang, kemarin kita ukur 51. Ikan ini sudah ikan customer, punyanya Pak Putu Denpasar, dan ini keeping di kita dari 45 BU.
Sampai segitu. Sekarang udah segede ini, 51 kemarin saya ukur. Nah, nanti harapannya di kolam gede dia lebih leluasa. Sebelumnya kan ini dari kolam angka 8 nih. Ya, harapannya di sana dia growth-nya bisa lebih bagus. Dan saya salah satu suka cari soa itu yang moto gurunya kanan kiri di sirip dayung ini rapi nih. Tuh, lihat tuh. Dia kanan kirinya. Nah, sampai yang di sirip bawah, yang di bawah ini moto gurunya juga kanan kiri rapi. Tuh. Tuh lihat nih yang tengah nih, sirip dayung yang tengah. Nah, ini menambah kecantikan dari soa itu sendiri. Meskipun itu tidak mutlak ya. Ada soa yang bagus yang moto gurunya nggak ada juga gitu. Tapi itu masuk di kategori penilaian nggak sih, Kok? Sebetulnya kalau misalkan sama-sama ketemu bagus nih ya, kita ngomong di show ukuran sama, kualitas sama, pattern sama, ada moto gurunya biasanya lebih menarik perhatian juri. Biasanya, tapi tidak selalu juga. Cuman kalau dilihat, Ya. kalau orang awam aku ya kok lihat. Kalau ada itemnya juga Lebih gagah ya, lebih gagah lah gitu. Semua kayak Dan kalau itemnya biasanya cuma salah satu di sirip dayungnya juga kurang cantik. Contoh bayangin deh, yang kiri ada, yang kanan nggak ada nih, kan kurang cakep juga. Tapi ini kanan kiri ada semua ya, proporsionalnya bagus. Tapi ini dilihat dari samping pun polanya juga bagus. Bagus, ini keren banget nih sampingnya. Kalau dari kolam kaca pun ini tuh kita review sampingnya, patternnya tuh. Dia enak banget lah soal ini. Makanya sih kalau saya ini mau ini lokal, mau apa, buat saya nomor satu kualitas. Dan ini harganya cukup tinggi. Beliau beli sama kita cukup tinggi. Dan memang saya ngomong, ini ikan lokal, jantan, fix, super red, pattern seperti ini. Nanti rencana mungkin dalam waktu dekat kita akan ikutin show ikan ini. Dan memang dia punya pattern ini masih 90%-an lah finishnya. Ini masih ada beberapa yang sumi-sumi atau warna hitam masih samar-samar, belum finish. Merahnya juga tategoinya belum finish. Tapi overall, ikan ini kalau mau kita turunin ke show sih sudah oke lah. Oke, Ya. ini ada yang unik, ada love-nya kok. Nah, nih di depan ini betul ada lambang love-nya ya. Ikan sehat, udah saya cek, mulus semua, bagus, lincah, udah mulai kasar kayaknya, udah mulai birahi nih kan. Ya, karena masuk usia ikan ke tahun kedua ini. Nah, sekarang kita akan proses masukkan ke kolam baru. Kolam baru yang notabene belum stabil, rata-rata ikan import semua, belum ada ikan lokal, dan ini ikan lokal yang pertama. Nah, seperti apa nanti reaksinya dan seperti apa prosesnya, kita nanti langsung tunjukin ke teman-teman. Yang penting satu teman-teman, ikan lokal ini harus dikarantina dengan sistem karantina yang benar. Wah, Ya, ini udah seminggu nih karantina. ini yang aku kadang bingung tuh, Blaze People. Bisa nggak besok atau kapan bikinin? Ya, buat sebetulnya karantina kita kan gitu ya? sudah, cuman mungkin kan kepanjangan ya waktu itu Iya. kita bikinnya sampai dari mulai bersihin fatnya, mulai dari bersihin media, sterilin. Nah, habis ini kita langsung karantinanya anggap sudah siap, tinggal kita proses meterin air karantina, masukin ikan baru, beres karantina sampai pindah ke kolam. Nanti kita next video akan buatkan. Oke, Supaya siap. buat membantu teman-teman yang masih belum ngerti proses karantina yang standarnya yang baik dan benar seperti itu. Oke, udah kasihan nih, udah mulai lemes, kita pindahkan ke kolam baru ya, yang 35 ton. Ikan lokal pertama ini teman-teman, ikan lokal pertama dan kualitasnya teman-teman bisa lihat sendiri, nggak kalah dengan import. Bahkan kemarin ada beberapa customer ngeliat ikan ini di kolam dikira soa import. Dia nanya, Pak ini dari farm apa? Dari farm Blitar, saya bilang gitu. Ya, memang kalau buat saya sih nomor satu memang kualitas atau patternnya dulu atau kualitas ikan itu sendiri itu. Baru nanti setelah itu mau lokal mau import ya kita menyesuaikan. Nah, oke. Nah, seperti biasa teman-teman sebelum masuk ke kolam kita bilas dulu dengan namanya PK. Ya, nggak usah lama-lama, paling 20 detik, 30 detik sambil diraba-raba supaya tujuannya bakterinya ikan ini, karena kan tadinya dari kolam yang berbeda, ini supaya bisa steril. Meskipun sudah kita karantina sebelumnya. Ya, ini kita PK sebentar, nggak usah lama-lama, biasanya sambil anak-anak ini dicek ada luka nggak, ada sebagai macam di bawah perut terutama kan kadang yang nggak kelihatan, kasat mata kan. Nah, itu mesti kita cek, kita raba lah, seperti itu. Oke, aman semua. Kalau memang PD langsung pakai tangan seperti ini, kalau nggak PD pakai zero handling atau plastik. Tuh, cakep ya. Wih, merahnya nggak kalah sama yang import. Tuh, putihnya juga kalau Norma perhatikan dia punya siroji skin putihnya ini bersih sekali, super white ini masuknya. Nah, Aku dia putihnya sama loh. iya sama. Makanya kan saya bilang sebetulnya kalau orang meremehkan ikan lokal, menurut saya juga sekarang keliru juga sih, karena nggak semua ikan lokal jelek juga. Dan sebaliknya nggak semua ikan import bagus juga gitu. Jadi ya kembali lagi teman-teman ini mau mengutamakan kualitas atau mengutamakan merek gitu. Kalau buat saya sih nomor satu kualitasnya ya. Mereknya lokal, import. Ya contohnya begini deh. Kalau ini ikan import, Farm Isa nih misalkan nih.
Ini ya 20 juta nggak boleh, Norma. Nggak boleh, nih saya segini, pattern seperti itu, merahnya seperti itu, 20 juta nggak dapet gitu loh. Karena ini kalau di dalam arena show berani tanding lah. berani tanding, dan sebetulnya kalau di show sih nggak mandeng ikan lokal atau import, yang penting kualitasnya dan size-nya di kelas mananya itu yang kita utamakan. Gitu, nggak ada misalkan, oh ikan import, ini ikan lokal, oh berarti menang importnya, nggak ada ya. Memang kita harus adu kualitasnya. Seperti itu. Nah kan sehat semua, oke. Dia udah mulai membaur juga dengan ikan-ikan yang lain. Tamasabanya kemarin kita masukin juga hari ini udah membaur. Nah besok kita akan kasih makan. Nah keseruannya seperti apa kasih makan atau feeding pertama. Nanti kita akan kasih tips juga bagaimana feeding koi melatih untuk dia bisa ngapalin tempat tertentu. Atau bahkan kalau teman-teman yang suka hand feeding, melatih hand feeding, besok kita akan ajarin ya di video berikutnya. Yang pasti teman-teman, semoga video-video yang tadi kita buat bisa bermanfaat. Sekali lagi tujuannya tidak ada bermaksud menggurui siapapun, karena saya sampai sekarang juga masih belajar terus. Tapi siapa tahu mungkin ini bisa berguna dan buat bermanfaat buat teman-teman yang mungkin kepengen memiliki koi di rumahnya atau kolam di rumahnya. Semoga tadi video edukasi memasukin ikan koi lokal ataupun ikan koi baru ke kolam baru ini bisa bermanfaat seperti itu ya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan share. Dan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, sebentar lagi akan waktu berbuka puasa, saya ucapkan semoga lancar, berkah. Dan sebentar lagi kita akan masuk hari raya lebaran, saya ucapkan minal aidin wal faizin. Dan kalau ada salah-salah, saya mohon pribadi mohon maaf. Bless Koi, Bless Center, Bless Channel, Bless Bird, kita mewakili semua tim, mohon maaf kalau ada salah. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.